Pria kekar ini sedang melihat cermin dan memakai maskara. Setelah itu dia keluarkan sebuah celana kaos kaki warna hitam dan memasukinya dengan kaki berbulu. Sebagai manajer sebuah perusahaan iklan, Nick sedang mengalami produk baru sebelum dirilis. Tapi waktu keringkan rambut, Nick tidak berhati-hati, terjatuh dan dryer ke bak mandi. Waktu terbangun baru menyadari, dirinya tiba-tiba memiliki kekuatan gaib, membaca pikiran orang lain. Tapi kekuatan ini hanya berlaku pada wanita. Misalnya Nick bisa mendengar si karyawan wanita sedang berbisik. Astaga, dia mulai berpakai celana kaos kaki. Dia ingin menjadi tuan merek fashion wanita ini kan? Nick cepat menjelaskan ini untuk pekerjaan. Tapi dia menjawab tadi dia tak berkata apa. Ketika ke bawah, satpam wanita antusiasi memanggil taksi untuknya. Tapi tidak terduga dia hanya memperhatikan penampilan Nick. Hal ini membuat Nick terkejut. Di jalan, dia mendengar semua jenis pikiran banyak wanita. Dia ketakutan ke perusahaan. Dia menyadari bahwa hanya waktu lalu suka kontak mata samanya. Ternyata selalu menghina Nick dalam pikirannya. Si asisten tidak dihormati bernama Erin selalu ingin melompat ke bawah gedung untuk bunuh diri. Waktu rapat, bos wanita sedang berbicara. Tapi Nick terdengar. Mungkin semua wanita ini tidak fokus. Sehari panjang akhirnya habis. Ketika sampai di rumah, kebetulan Nick menyaksikan anak perempuannya sedang berdekat dengan pacarnya. Baru berniat marah, tiba-tiba dia mendengar anaknya masih ingin mengikuti festival sama pacarnya. Setelah keduanya pergi, Nick merasa hari ini sangat malang. Waktu itu di langit suara guntur bergema. Nick segera berpikir. Dia memakai maskara dan membawa dryer ke balkon. Mungkin dikena listrik sekali lagi semuanya akan kembali biasa. Dalam hati berpikir begitu, jadi Nick mulai bertindak. Kali terbangun selanjutnya, untungnya Nick masih hidup. Dia segera ke jalan mencoba. Tapi malangnya, hari ini di jalan tak ada seorang wanita pun. Dia ke pusat berbelanja. Suara-suara di sekitar cepat masuk telinga Nick. Tak ada cara lain, Nick harus menemui dokter. Si dokter di muka tersenyum sangat ramah. Tapi dalam hati ingin dia cepat pulang. Nick segera mempertunjukkan kekuatan gaibnya. Tapi tidak terduga satu kalimat si dokter membangunkan Nick. Jadi di dunia ini tidak ada seorang wanita pun tidak ingin dipahami. Sekarang Nick boleh mendengar suara hati mereka. Kenapa tidak menggunakannya? Setelah Nick ada kemampuan membaca pikiran wanita, dia cepat berlari ke kantor bos wanita Darcy untuk menunjukkan kerajinannya. Dia berkat pikiran Darcy dan memuji gambar di dinding. Pasti mendapat simpatinya. Waktu itu bos pria memerlukan proyek periklanan dan meminta pendapat semuanya. Nick terdengar ide di dalam pikiran Darcy. Dia sudah berkata dulunya. Bos pria sangat terkejut. Darcy juga terkejut berkata, pikirannya dan Nick sangat mirip. Tapi dia semakin menjelaskan. Bos pria semakin memikirkannya tidak mengerti bahkan pura-pura. Keluar kantor, Nick bertemu dengan asisten Erin yang selalu ingin bunuh diri dan memedulikannya. Erin segera merasa Nick adalah orang terbaik di perusahaan. Malam itu anaknya Alex sedang main sama temannya. Nick memakai kekuatan gaib dan memuaskan hati anaknya. Di depan temannya, dia meminta secara aktif sama Alex akan mengajaknya membeli gaun. Akhir minggu, sebagai yang berjanji keduanya ke pusat berbelanja. Setelah bercerai, hubungan keduanya semakin jauh. Setelah sehari bersama, hubungan antara mereka semakin baik. Setelah itu Nick mengikuti kelas yoga atau beauty salon dan beberapa tempat khusus untuk wanita, dan menulis lagi pikiran mereka, dan mendengar secara diam ide-ide Darcy, dan membuat proyek periklanan dan menyerahkan sebelum Darcy. Ketika Darcy menyerahkan laporan yang sama, dia terpikir meniru orang lain. Suatu hari perusahaannya menerima tamu yang penting. Waktu membahas metodenya, Nick sekali lagi mengeluarkan pikiran Darcy. Hasilnya Darcy yang naif merasa bahwa Nick dan dirinya sangat cocok, dan rela membawa kontrak berharga $5 juta ini, memberi Nick. Kali bekerja selanjutnya, keduanya perlahan jatuh cinta. 1 minggu berikutnya Nick berhasil membujuk tamu. Tapi dia sedikit merasa dosa. Malam itu, ketika keduanya bersama selamat. Hari berikutnya bos pria tiba-tiba memecat Darcy dan ingin memajukan posisi untuk Nick. Ketika tahu kabar ini Nick sangat malu. Lagi pula jika tak ada Darcy di sini, Nick juga tidak ada banyak ide begitu. Jadi dia menolak saranan memajukan posisi. Waktu keluar kantor dia menemukan si wanita tidak dihormati dan selalu berniat bunuh diri Erin hari ini tidak datang. Nick ketakutan berpikir. Dia segera ke rumah Erin dengan alamat. Waktu lewat suatu gang, satu petir memukul tali listrik. Untungnya Nick tidak apa-apa. Ketika Nick ke rumah Erin, di tempat tidurnya banyak obat. Mungkin Nick datang terlambat, tapi waktu kembali dia melihat Erin di belakangnya. Nick segera memajukan posisi untuknya dan berkata sebenarnya perusahaan bukan tidak menghormatinya. Melihat bentuk bersimpatik Erin, Nick tiba-tiba menemukan. Tampaknya dia tidak bisa membaca pikiran wanita lagi. Setelah keluar rumah Erin, Nick mendapat panggilan mantan istri. Anaknya Alex sedang mengikuti festival sama pacarnya. Sudah terkena sesuatu. Nick cepat ke festival, dan Alex sedang menangis dalam toilet. Ternyata dia diputus. Kali ini Nick mendengar curhatnya. Alex juga merasa perubahan ayahnya. Akhirnya dia tersenyum, dan Darcy sudah pengangguran sedang sedih di rumah. Nick berkata kenyataan sama dia, tapi tak terduga Darcy tidak peduli, dan juga tidak marah Nick mencuri idenya. Tapi dia memilih akan di samping Nick, karena Darcy tahu jika cinta sejati, dan seorang pacar bertanggung jawab, lebih penting daripada posisinya. Inilah film komedi dari 20 tahun yang lalu Hollywood. Meskipun detailnya sedikit lama, tapi isinya sangat bagus dan lucu. Khususnya adegan dansa solo aktor utama di awal film.
Meskipun sampai sekarang masih membuat penontonnya suka. Yang lebih lucu, salah satu film di antara 20 film yang mahasiswa di Harvard terpaksa ditonton ulang. Ada film ini, karena dia mengisi psikologi untuk bisnis, perilaku wanita, dan banyak yang lain. Ingat lagi karakter Eric dalam film. Seorang asisten selalu ingin dihormati orang lain. Melalui Erin kita bisa melihat gambaran banyak orang. Jika aktor utama tidak mendengar keinginan dalam hatinya, mungkin sudah ada hasil yang lain. Jadi yang lebih penting dari kekuatan gaib itulah mendengar curhat orang lain. Karena yang membuat orang menyentuh bukan kata-kata manis. Itulah kehangatan dan cinta tulus.